Sahabat Indonesia, jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat Indonesia, ada fakta atau data yang barusan dikabarkan atau dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai jumlah pengangguran yang bertambah. Ada juga berita mengenai dari Kementerian BUMN mengenai upaya penyelamatan atau recovery dari dua korporasi besar di lingkungan BUMN, yaitu Krakatau Steel dan Garuda Indonesia, dengan memasukkan modal pemerintah atau yang dikenal dengan nama OWK, obligasi wajib konversi. Jadi ini semacam penyertaan modal dari pemerintah ke korporasi BUMN, kemudian nanti bisa dikonversi pinjaman, kemudian nanti akan dikonversi menjadi modal. Jadi kalau sementara ini ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kok utang dari perusahaan-perusahaan BUMN itu kok ditalamin pemerintah. Ya, ini memang satu keputusan yang berat dan pemerintah mengambil langkah bijaksana untuk menyelamatkan korporasi-korporasi milik negara dan artinya juga milik rakyat. Oleh karena kesalahan pengelolaan di masa lalu, nah sekarang ini akan dibereskan, maka pemerintah mau tidak mau harus menyuntikkan modal tambahan, bukan dalam bentuk gratisan begitu. Jadi diberikan satu bentuk pinjaman dalam bentuk OWK, obligasi wajib konversi, dan nanti pada saatnya dia akan dikonversi menjadi modal, sehingga dalam struktur modal BUMN itu kepemilikan pemerintah, yaitu negara atau rakyat, juga semakin besar. Nah, sementara itu juga memang pengelolaan dari BUMN ini juga harus dikendalikan dengan baik dan dikritisi oleh publik juga. Makanya kita harus lebih cermat di dalam memantau perkembangan dari BUMN kita. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai jumlah pengangguran, nah ini dua hal yang satu makro, satu lagi mikro, tapi berkaitan. Jadi situasi makronya disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani begini. Baru-baru ini saya kutipkan dari kompas.com bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID, yaitu total dari jumlah 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang, atau dari 5,23% naik jadi 7,07%. Nah, ini masalah ekonomi yang juga akan punya akses terhadap isu sosial nantinya kalau tidak disikapi dengan tepat. Nah, akibat pengangguran ini, kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID-19, 2,67 juta orang, kata Menteri Sri Mulyani. Pada periode Agustus 2019 sampai Agustus 2020, ada tambahan angkatan kerja baru lagi. Jadi pengangguran yang bertambah, plus masuk angkatan kerja baru, yaitu sekitar 2,36 juta orang. Nah, ini satu persoalan atau katakanlah tantangan bangsa kita untuk dicari solusinya. Maka selain membereskan korporasi-korporasi milik pemerintah atau milik negara yang sudah ada dalam lingkungan Kementerian BUMN, juga harus menciptakan lapangan kerja baru, karena ada angkatan kerja baru yang masuk, plus banyak pengangguran juga nih. Nah, itulah salah satu mungkin yang akan diadres oleh Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini juga memberikan banyak fasilitas dan juga kemudahan bagi investor-investor baru untuk masuk dan membuka usahanya di Indonesia, sehingga membuka peluang bagi lapangan kerja. Nah, tambahan pengangguran plus angkatan kerja baru ini harus sama-sama kita pahami, sahabat Indonesia, sehingga kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih lengkap mengenai kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang seolah-olah kayak menolak Omnibus Law, kemudian juga ada beberapa serikat buruh atau mungkin pengurusnya atau ketuanya yang protes karena lewat Omnibus Law yang memang masih belum sempurna, perlu kita sempurnakan bersama-sama.
ini akan membuka banyak peluang buat usaha baru, investor. Nah, salah satu yang diundang atau yang dicoba ditarik oleh Omnibus Law ini adalah investor luar negeri. Nah, sahabat Indonesia, kita sama-sama mesti memahami bahwa konstelasi investasi di kawasan, jadi bukan hanya Indonesia nih, di kawasan ASEAN saja, kita harus berkompetisi, sahabat Indonesia, dengan beberapa negara tetangga yang juga ingin ada investor luar negeri yang masuk, yang namanya FDI atau Foreign Direct Investment. Nah, kompetitor yang paling dekat ini ada di Vietnam, ada di Kamboja, ada di Myanmar, ada di Filipina, dan kabarnya juga Brunei juga mulai, Papua Nugini juga tidak tinggal diam. Nah, yang kita dengar dari beberapa kawasan lain itu, kemudahan-kemudahan investasi seperti di Myanmar dan Vietnam itu betul-betul sangat-sangat kompetitif. Sehingga investor dari negara-negara Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain itu pasti akan menimbang-nimbang, membandingkan mana yang paling menguntungkan. Nah, pernah disampaikan oleh Pak Kristianto Wibisono sebelumnya dalam interview kita, bahwa salah satu ukurannya adalah ICOR, yaitu Incremental Capital Output Ratio. Jadi, bagaimana kalau kita menanamkan modal, berapa yang dihasilkan? Nah, Indonesia katanya sekitar 6, sekian, sementara negara-negara lain itu 3. Sehingga kita dipandang oleh para investor asing ini kurang kompetitif karena inefisiensi tadi. Nah, yang menyebabkan inefisiensi ini adalah macam-macam. Ya, tentunya adalah red tape atau pungutan-pungutan liar, kesulitan di dalam proses untuk mengurus proses investasi atau membangun pabrik aja itu tidak cukup hanya mendapatkan rekomendasi dari BKPM. Padahal BKPM itu adalah koordinasi untuk penanaman modal. Yang diharapkan satu pintu itu beres semua. Nah, pada faktanya banyak pengusaha menyampaikan seperti yang juga diterangkan oleh Pak Bahlil Lahadi, ada ketua BKPM, dulu itu apa yang diperoleh dari BKPM itu tidak cukup. Begitu masuk ke daerah, ya masih banyak hal yang mesti diurus di daerah, karena masing-masing punya kewenangan. Nah, ini yang ingin dipangkas oleh Omnibus Law yang diprakarsai oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita bisa meletakkan permasalahan dalam satu perspektif yang lebih lengkap. Nah, satu hal lagi, disampaikan tadi bahwa oleh karena peta makronya seperti itu, seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani, bahwa pengangguran meningkat, angkatan kerja baru masuk. Nah, isu mengenai BUMN itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa sedang terjadi program besar-besaran transformasi BUMN, membuat perusahaan ini menjadi streamline, membuat perusahaan ini menjadi lebih kompetitif, value chain atau rantai nilai di dalam organisasi ini menjadi lebih terengginas istilahnya. Nah, kalau sekarang ini begitu banyak anak-anak usaha di BUMN, kalau dilakukan streamlining, logis sekali kalau banyak pengurus-pengurus lama, yaitu di jajaran Dewan Komisaris maupun Dewan Direksinya itu juga terpangkas. Nah, inilah yang terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan antara efisiensi yang ingin dilakukan oleh Menteri Erik itu, dan juga mungkin banyak sekali orang-orang yang dulu merasa berjasa telah mengantarkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini ke tampuk pemerintahan, kemudian ditengarai mereka minta jatah untuk posisi-posisi di BUMN, entah sebagai komisaris, entah sebagai direksi. Padahal di institusi BUMN ini sendiri sedang dilakukan streamlining. Seperti tadi kita lihat kasus di Garuda dan Krakatau aja, ini korporasi yang cukup besar, itu sedang mengalami transformasi yang luar biasa oleh karena beban utangnya dan beban operasionalnya itu sudah sangat-sangat di luar kewajaran, sehingga harus dilakukan streamlining. Sampai-sampai di dua korporasi tadi itu, pemerintah harus menyuntikkan dana lagi dalam bentuk obligasi wajib konversi. Nah, kalau kita bisa memahami peta bisnis dan peta ekonomi makro seperti ini, tentunya kita bisa tidak semena-mena untuk menjudge bahwa BUMN tidak memberikan jatah kursi misalnya untuk beberapa ormas-ormas yang saat ini sedang getol-getolnya minta jatah untuk posisi-posisi di BUMN itu sendiri. Katanya ada kalkulasi yang dilakukan oleh salah seorang politisi bahwa ada sekian ratus posisi, seharusnya sekian persen diisi oleh orang yang
seafiliasi dengan Pak Jokowi. Nah, masalah seafiliasi itu tentunya kita tidak keberatan, tetapi juga yang paling penting di dalam organisasi BUMN, pertama-tama harus kita pahami bahwa organisasi ini adalah organisasi bisnis yang prinsipnya harus efektif, yaitu bisa menjalankan operasi bisnis secara menguntungkan dan efisien dengan biaya atau ongkos yang serendah-rendahnya. Nah, di sini kita ingin meletakkan perspektifnya, sahabat Indonesia. Semoga bisa sedikit membuka wawasan. Kita juga menghimbau banyak ormas-ormas juga mulai bisa mungkin menahan dirinya. Dan kalaupun ada kontroversi antara ormas dengan Kementerian BUMN, baiknya didudukan di dalam satu forum yang terbuka dan bicarakan secara transparan supaya mengikis habis kecurigaan-kecurigaan yang ada. Demikian sahabat Indonesia, opini Anda kali ini. Kita jumpa lagi di opini berikutnya. Indonesia Maju. Dan jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerdaskan dan mencerahkan bangsa.